Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga detik ini pada nafas ini kita bisa bermuajah kembali untuk mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita, diisi dengan amalan-amalan kita yang insya Allah menjadi amalan yang berkualitas dan menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, dalam rangka taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu dan memahami ayat-ayat Allah, maka kita senantiasa di penghujung senantiasa setiap malam Jumat khususnya untuk menafsirkan secara umum terkait dengan ayat-ayat yang kita deres ayat-ayat yang sedang kita kaji. Dan pada malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban karena minggu depan insya Allah kita sudah Ramadan kan Mbak ya? Sudah Ramadan insya Allah. Maka marilah kita pergunakan di malam Jumat penghujung bulan Sya'ban ini dengan kajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat 64 di mana di sini saya beri judul tangan Allah selalu terbuka. Sebelum kita kaji yang merupakan rujukan utama kita tafsir Ibnu Katsir, marilah kita membaca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbik. Ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah.
harbi atfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Ya, kita terjemahkan. Wa qalatil yahudu, dan orang Yahudi berkata, yadullahi, tangan Allah itu maglulatun, terbelenggu. Gullat aidihim, padahal tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu, dan mereka dilaknat. Bima qalu, disebabkan apa yang mereka katakan. Bal, bahkan yadahu, kedua tangan Allah itu mabsutotani, terbuka. Yunfiku, dia menafkahkan. Kaifa yasha'u, sebagaimana dia kehendaki. Wala yazidanna, dan pasti akan menambah. Katsiran minhum, kebanyakan di antara mereka. Ma unzila ilaika, apa saja yang diturunkan kepadamu. Mir rabbika, dari Rabbmu. Tugyanan, kedurhakaan. Wa kufron, dan kekafiran. Wa alqaina, dan kami timbulkan. Bainahum, di antara mereka. Al-adawata, permusuhan. Wal bagdoa, dan kebencian. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kullama, setiap. Auqadu, mereka menyalakan. Naron, api. Lil harbi, untuk peperangan. Atfa'ahallahu, Allah memadamkannya. Wa yas'auna, dan mereka berusaha. Fil ardi, di muka bumi. Fasadan, berbuat kerusakan. Wallahu, dan Allah itu. La yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, Ibu Bapak, ayat ini masih berkaitan dengan bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Muslim, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, dalam rangka mereka ingin menghancurkan. Disebabkan apa? Disebabkan kedengkian mereka terhadap umat Islam itu sendiri, disebabkan kedengkian mereka terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka berani dan mereka kurang ajar, bahkan berani mengatakan bahwasanya Allah itu kikir, ya, dengan mengatakan yadullahi maglulatun, Allah, tangan Allah itu terbelenggu.
Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan yukhbiru ta'ala anil yahudi alaihim la'ainullahi mutatabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi, semoga laknat Allah menimpa mereka sampai hari kiamat. Bi annahum, bahwasanya disebabkan mereka wasaqullaha, menyifati Allah azza wa jalla wa ta'ala an qaulihim uluwan kabiron, ya, bahwasanya Allah itu yang maha besar dan maha tinggi, mereka sifatkan, ya, bi annahu bakhilun, bahwasanya Allah itu bakhil, pelit. Disebabkan apa? Kedengkian mereka. Seumpama kita ingin, ya, memetik rambutan tapi rambutannya tidak bisa kita petik, maka kita tiba-tiba mengatakan dasar rambutan haseum, ya. Disebabkan apa? Disebabkan kita tidak bisa memetik rambutan itu, ya. Disebabkan kita tidak bisa berbuat baik, maka kita mencemooh orang yang melakukan kebaikan. Disebabkan kita merasa dengki, tidak bisa berbuat atau tidak bisa mengatakan kebenaran, maka kita mencemooh orang-orang yang mengatakan kebenaran. Jadi ini pun, ayat ini bukan serta-merta untuk Yahudi saja, tapi pelajaran untuk kita. Kama wasafuhu bi anahu fakirun wa hum agniya'u, sebagaimana mereka pun menyifati Allah itu bahwasanya Allah itu fakir, miskin, wa hum agniya'u, sedangkan orang Yahudi itu kaya. Dengan mereka menafsirkan atau menyebutkan bahwasanya Allah meminta pinjaman kepada umatnya, minta pinjaman kepada hambanya, maka mereka mengatakan Allah itu miskin. Sekali lagi, nah, hati-hati bahwasanya mereka menyifati Allah sama dengan makhluknya, padahal berbeda. Termasuk diulang-ulang ketika orang mengatakan, buat apa kita membela agama Allah, Allah itu kuat. Nah, itu kan menandakan apa, ya? Padahal mereka tidak membaca firman Allah, ya, bahwasanya jadilah kamu penolong agama Allah. Kita menolong agama Allah itu bukan berarti Allah itu lemah, tapi kita menolong agama Allah karena sudah menjadi perintah dan kita wajib untuk taat. Kenapa kita sholat? Bukan untuk kesehatan, bukan untuk yang lainnya. Sekali lagi, karena taat, gitu ya. Begitupun ketika ibu-ibu sedang haid tidak melaksanakan sholat, itu karena taat. Jadi taat itu bisa melakukan, bisa juga menjauhi. Wa abbaru anil bukhli biqaulihim, dan mereka mengungkapkan sifat kikir ini melalui ucapan mereka yang disitir oleh firman-Nya, yadullahi maglulatun, Allah terbelenggu, tergenggam, alias kikir, gitu ya, tergenggam. An Ikrimata qala, dari Ikrimah yang mengatakan qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas mengatakan maglulatun, yang dimaksud dengan maglulah di sini ai bakhilatun, adalah kikir, ya. Jadi terbelenggu teh bukan tidak bisa memberi, tapi kikir, ya. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Wa qala Ali bin Abi Thalhata, dan Ali bin Abu Thalhah mengatakan an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qauluhu, terkait dengan firman-Nya, wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Qala, ia mengatakan la ya'nuna bidzalika, bahwa mereka tidak bermaksud mengatakan tangan Allah terikat. Jadi bukan terbelenggu, bukan terikat, ya. Jadi yang maksud dengan tangan di sini ayyadallahi, bahwasanya tangan Allah itu adalah musaqatun. Walakin yaquluna, mereka mengatakan bakhilun, kikir. Amsaka ma'indahu, menggenggam apa yang ada di sisinya karena kikir. Jadi itu kekurangan ajaran mereka, ya. Mungkin kita juga seperti itu. Duh, nah ya Allah, gitu. Kieu-kieu teuing. Nah, aya ungkapan gitu, ya. Kieu-kieu teuing naon atuh dosa abi teh. Nah, ya. Padahal kan ujian yang menimpa kita tidak ada hubungannya, ya, dengan amalan-amalan kita, ya. Eta mah ujian kanggo anu soleh. Emang anu teu soleh teu diuji gitu, gitu. Sami kan diuji, ya.
rezeki anak soleh, emang anu teu soleh tadi rezekian, ya kan gitu ya Bu ya, ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Karena kan bisa jadi kita terkadang ketika ada suatu kesuksesan, kan ini program saya, rencana saya gitu kan, akhirnya berhasil, ini langkah-langkahnya. Ketika mentok, ketika gagal, aduh imah tos qadarullah tuh, nalika sukses nepak dada ya. Tapi ketika gagal baru ke Allah, kan itu kan tidak konsisten. Ketika gagal mas saya, ketika berhasil mas saya nepak dada. Hari ketika gagal, qadarullah, imannya ujian ti Allah tuh kan. Tidak konsisten gitu ya. Padahal kan kesuksesan, kebahagiaan, ujian, sakit itu datangnya dari Allah. Bakhilun ya, amsaka yang menggenggam atau menahan ma'indahu apa yang ada di dirinya. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabiron. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Tentu saja faktor yang menyebabkan orang Yahudi mengatakan demikian karena apa? Karena mereka kecewa, karena mereka dengki ya. Karena mereka dengki. Kenapa dengki? Karena risalah itu turun kepada Nabi Muhammad, bukan kepada mereka. Jangankan orang Yahudi, Abu Jahal pun sama. Abu Jahal setiap malamnya ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh asatidz yang lain, selalu mendengar Nabi membacakan Al-Qur'an. Upami setiap malam teh suka ada di pipir Nabi gitu kan. Nah, ternyata ya, bukan Abu Jahal saja, yang lainnya pun sama. Ya, di pipir Nabi teh ternyata banyak yang mendengarkan Nabi ketika ketemu gening. Nah, di dieu nyaeta ngupingkeun ayat Al-Qur'an ya. Nah, atuh dikupingkeun, dan saya mah yakin sering membaca syair-syair di Ka'bah, tapi tidak ada yang lebih indah dan benar seperti ini. Nah, atuh tidak mengikuti, kan saya lebih senior. Harusnya saya yang jadi nabi teh kan. Karena kedengkian ya. Karena kedengkian ya, sama orang Yahudi juga, karena dengki, karena tidak bisa berbuat demikian, maka mereka mencemooh. Kayak tadi ingin mengambil rambutan, tapi karena tinggi tidak bisa, jadi we aral, dasar hasem tuh kan. Padahal kan rambutan belum tentu hasem gitu. Tapi karena kita kecewa, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, jadi we kita menyalahkan sama. Karena Allah yang memberikan risalah terbaiknya kepada nabi terbaik pilihannya, jadi we aral orang-orang Yahudi, jadi we nyalahkeun, pedit Allah mah. Padahal kalau lihat dari sejarah, lihat dari ayat sebelumnya, bagaimana Allah memberikan kepada umat Nabi Musa, kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, mana wasalwa, mukjizat-mukjizat yang lainnya ya. Ketika kekeringan dipukul saja maka memancarlah 12 mata air. Banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Justru Allah mabsutotani, khusus kepada mereka pun Allah memberikan nikmatnya. Dan di sini berkaitan dengan maglulah, terbelenggu, dan diartikan juga sebagai kikir. Nah, ini juga dijelaskan dengan ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 29 dengan konteks tentang bagaimana seorang muslim memanage, mengatur ya keuangannya. Wala taj'al yadaka maglulatan. Nah, dan janganlah kamu jadikan tanganmu maglulatan, terbelenggu, ila unukika, pada lehermu ya, bisa gini gitu ya. Bisa gini gitu, dalam lehermu. Wala tabsutha, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Kullal basti ya, fataquda maluman mahsuron, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal ya. Artinya tidak berlebihan tapi tidak juga kikir. Artinya berlebihan itu ibu bapak semuanya, sedangkan keluarga kita tidak diberi apa-apa. Nah, itu maksudnya ya. Bukan berarti melarang untuk berean, bukan, tapi maksudnya semuanya dihabiskan ya. Sedangkan untuk keluarga, untuk anak dicampakkan. Nah, itu ya. Nah, itu juga tidak boleh terlalu mengulurkannya. Nah, di sini yakni annahu yanha anil bukhli, yakni Allah melarang bersifat kikir, wa anit tabdziri,
dan berpoya-poya. Nah, ternyata maksudnya teh bukan berean ya. Jadi maksud janganlah kamu terlalu mengulurkannya teh jangan terlalu berean dalam kebaikan, bukan, tapi at-tadbiri, mubazir. Jadi kan yang disebut dengan mubazir itu bukan teseep Ibu. Upami murang kali nyandak sangu mam teseep itu sanes mubazir. Tapi isrof berlebihan. Nu disebat mubazir mah sok sanajan uang 50.000 atau 10.000 dipeserkeun alkohol eta mubazir. Jadi membelanjakan bukan di jalan Allah eta mubazir. Sedangkan anak-anak makan teu seep sanes mubazir. Tapi eta mah isrof lebetna berlebihan gitu. Tapi ketika seseorang membelanjakan ya yang bukan pada tempatnya, itulah disebut dengan mubazir. Ta ieu maksudna ayat ieu teh wala tabsudha kullal basti. Artinya menyampingkan yang lain kewajiban kepada keluarga, dan makna yang kedua adalah membelanjakan bukan pada tempatnya. Wa huwa ziyadatu fil infaqi fi ghairi mahallihi. Artinya membelanjakan harta bukan pada tempatnya dalam jumlah yang berlebihan, tuh bukan pada tempatnya. Kalau sedekah banyak, sakedik-sekedik bersedekah, sakedik-sekedik masihan, ya tamat sawios. Tapi nu teu kenging teh ketika bersedekah semuanya keluarga dibiarkan sampai kelaparan, itu yang tidak boleh. Dan yang kedua, membelanjakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka disebut dengan tabdzir, mubazir. Wa qad qala Ikrimatu, dan Ikrimah mengatakan innaha, bahwasanya ayat ini, nah ini asbabul nuzul, nazalat fil fanhasi al yahudi, berkaitan dengan Fanhas seorang Yahudi, alaihi laknatullahi. Wah, ada ini ya Ibnu Katsir, semoga Allah melaknatnya. Wa qad taqaddama anahu alladzi qala. Nah, ucapannya pun sama dalam surat Al-Imran ayat 181, innallaha fakirun, sesungguhnya Allah itu miskin, wa nahnu agniya, sedangkan kami kaya. Tuh kan lagi-lagi ya, justru ini teh bukan karena sombong tapi karena kekecewaannya. Karena kekecewaan mereka lupa dengan apa yang telah Allah berikan terhadap nenek moyang mereka. Sehingga dia mengatakan situ, dan Allah ketika menyebutkan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah itu miskin. Lagi-lagi mereka memahami ayat itu dengan kemauan mereka sendiri. Nah, itulah kita setiap malam ya dengan berbagai asatidz terus senantiasa Al-Qur'an kita kaji. Karena supaya apa? Supaya tidak salah paham dalam memahami Al-Qur'an. Muncul lagi kan sebuah stigma, sebuah ungkapan. Abu Jahal juga paham terhadap Al-Qur'an gitu kan. Abu Lahab juga paham terhadap Al-Qur'an. Gening tidak dapat hidayah, berarti tidak menjamin. Memang tidak menjamin, karena sampai kepada mereka hidayah itu dilalah, petunjuk dilalah, petunjuk dalil sampai kepada mereka, tapi hidayah taufik tidak sampai. Jadi taufik, wafaqo, cocok, wah ini cocok, kita ikuti. Nah, itu hidayah taufik. Nah, hanya ada orang non-muslim baca Al-Quran tapi tidak dapat hidayah, yaitu mereka tahu, mereka paham tapi tidak taufik, tidak dapat hidayah taufik, wapako, sepakat, tidak ada kecocokan ya di mata mereka. Jadi mereka tidak dapat hidayah. Nah itu. Jadi hidayah dilalahnya mah sampai, namun taufik tidak gitu. Cocok tidak, menerima tidak gitu. Nah, dilalah taufik dan dilalah hidayah dilalah dan hidayah taufik. Jadi pasti semua orang itu dapat hidayah dilalah, ada dalilnya, tapi taufik tidak, wafaqo tidak, ya cocok tidak dengan dirinya gitu. Aduh, ini bertentangan deh dengan kesenangan saya, nah kan gitu. Nah, itulah terkait dengan fanhas ya. Kami kaya sedangkan Allah miskin. Fadarabahu Abu Bakrin As-Siddiq, lalu ia dipukul oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di sini waqad radallahu,
Maka Allah menjawab perkataan mereka, maqaluhu, apa yang mereka katakan, wa qabalahum fima ikhtalaquhu waftarauhu wangtafaquhu. Nah, mereka dengan membuka kedok sandiwara mereka serta semua kedustaan dan buatan-perbuatan mereka. Apakah kalian lupa dengan apa yang Allah berikan kepada nenek moyang kalian? Keutamaan-keutamaan kepada nenek moyang kalian, di antaranya dalam surat Al-Jasiyah, mana wasalwa, rizki yang baik dari langit, kemudian an-nubuwah, kenabian dari kalangan mereka, ya. Tapi masih mengatakan bahwasanya Allah itu kikir. Allah berfirman, gullat aidihim, justru merekalah yang terbelenggu, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan. Justru semakin mereka mengatakan itu, semakin mereka mencemooh, semakin mereka mengatakan kekecewaannya terhadap Allah, semakin mereka dilaknat, ya. Terus-terusan we usaha gitu, tapi meni bangkrut wae. Ya Allah, kuno kieu-kieu wae. Ah, ieu mah teu adil, gitu kan. Justru malah semakin aral gitu ya. Justru akan semakin timbul kan kedengkian, nyalahkeun ke yang sukses. Ah, itu mah sok susuguh, nyalahkeun kepada yang sukses, nyalahkeun kepada yang santai-santai dapat harta. Terus we gitu kan. Suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Itulah laknat yang datang kepada mereka ketika mereka tidak menerima kenyataannya. Dan bahkan mereka mengatakan Allah itu kikir gitu ya. Wa hakadza waqa'alahum, dan memang demikianlah yang terjadi pada mereka. Fa inna indahum minal bukhli, sesungguhnya mereka itu adalah bukhli, kikir, wal hasadi, ya, dan hasud, dengki, wal jubni, dan licik, wadzillati, serta kehinaan, amrun adimin, yang besar, yang ada pada mereka itu sangat besar. Dan mereka jelas ya, mereka itu orang yang bahil, hasud, dengki, dan juga jubni, licik. Jangankan kepada umat yang lain, umat sendiri pun mereka itu pelit, mereka itu hasud, mereka itu dengki. Nah, nanti dijelaskan dalam masalah al-adawat wal bagdo, bagaimana mereka pelit, tidak mau berbagi. Jangankan kepada umat yang lain, bangsanya sendiri pun mereka pelit gitu ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal, bahkan tidak demikian, yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah itu mabsutatani, terbuka. Ibu bapak pasti sudah mafhum, sudah paham makna yadun. Kata di sini itu bukan tangan seperti tangan manusia. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dijelaskan, yadun ini bisa diartikan sebagai kekuasaan, yadun juga bisa diartikan sebagai kasih sayang Allah, yadun ini juga diartikan sebagai kenikmatan Allah, dan yadun pun bisa diartikan sebagai kekuasaan. Udah satu ya tadi, bisa diartikan sebagai rahmat dari Allah, ya. Artinya tangan di sini bukan tangan seperti tangan kita, karena tangan kita memiliki keterbatasan. Jadi ini mah hanya ungkapan yadun di sini, sebagaimana jangankan di bahasa Arab, bahasa kita pun banyak menggunakan kata tangan, buah tangan. Artinya oleh-olehnya, buah tangan, mana buah tangannya, gitu kan? Artinya oleh-oleh. Kaki tangan, kaki tangan berarti orang kepercayaan, tuh kan banyak menggunakan istilah tangan gitu. Jadi bukan orang Arab saja, di kita pun banyak ungkapan dengan menggunakan kata tangan, kaki tangan, tangan kanan gitu ya, buah tangan, nah, panjang tangan ya, ringan tangan. Nah, sok sanajan najong tapi anu disebutnya hampang leungeun gitu. Kalau makan najong gitu, menggunakan kaki tapi disebut dengan hampang leungeun ya. Nah itu ya. Yunfiku, ia menafkahkan, memberikan nafkah, kaifa yasha, sebagaimana yang ia kehendaki. Ae bal huwa alwasiul fadli, yakni tidaklah demikian bahwa dia maha luas karunia-Nya, al jazilu al atoi, lagi berlimpah pemberiannya.
alladzi ma min syai'in illa indahu khazainuhu. Sebenarnya tiada sesuatu pun kecuali perbendaharaannya ada di sisinya. Wa huwa alladzi ma bi khalqihi min ni'matin faminhu wahdahu la syarika lahu. Dan dialah yang memberikan nikmat kepada semua makhluknya, hanya dia semata, tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak ada yang dapat menyerupainya. Bahkan hewan yang ada di dalam tanah pun sekecil apapun Allah berikan rizki. Bahkan pohon-pohon ibu bapak ya, upami abi kantos ninggal di Soekarno Hatta teh kan tengah-tengah aya tangkal, kemarau teh garing we, tutung hideung, di handapna kering. Tapi usum hujan eta tatangkalan teh aya daunna, handapna aya rumputan gitu. Asugan teh moal tumbuh deui gitu kan. Atau di pajagalan gitu, tangkal mahoni kan sok gugur lalagragan gitu, capek nyapuan terus ararayaan daunna. Tapi turun hujan ayaan deui, leubeut deui kan gitunya. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Alladzi khalaqalana kulla syai'in mimma nahtaju ilaihi. Dan dialah yang menciptakan semua apa yang kita perlukan di malam hari. Fil lailina, di malam hari, wa naharina, dan juga di siang hari. Jadi Allah memberikan apapun sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Wayahna sebagai contoh ingin punya mobil, tapi kan untuk punya mobil harus punya garasi, sedangkan rumah di dalam gang kan gitu. Nah itu kan Allah pasti gitu ya. Bukan butuh mobil, tapi apa yang lain yang kamu butuhkan itu ya. Bukan nyarek ulah gaduh mobil di dalam gang sanes, maksudnya bukan itu ya. Maksudnya adalah Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita emang butuh mobil, meskipun kita di dalam gang, pasti Allah berikan. Banyak kan orang-orang yang di dalam gang juga punya mobil. Artinya bukan melarang, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya jangan pernah suuzon kepada Allah. Nah, terus berdoa, terus ngapalkeun teh tapi kieu-kieu keneh gitu ya. Nah itu Pak, terserah Allah kan itu mah. Karunia Allah, karunia kepintaran, karunia rizki itu gimana Allah? Karena Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti Nabi Musa hendak berhadapan dengan Fir'aun, kan yang diberikan bukan pasukan yang banyak ya, bukan senjata, tapi malah tongkat menjadi ular gitu kan. Ini apa? Tapi kan Allah dibalik itu semua ada gitu kan, yang dibutuhkan oleh Nabi Musa. Wahadorina wasafarina, baik yang kita butuhkan di perjalanan kita atau di tempat menetap kita. Wafi jami ahwalina, dan di semua keadaan kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidaklah dapat kalian menghitungnya ya. Bayangkan ya, jangankan itu nafas sebenarnya kami orang ku palopi warang mayar we make oksigen, wah di dieu teh nya tabung gas unggul untuk kita menghirup ya. Tapi kan itulah kenikmatan Allah. Ya, detak jantung kita semuanya Allah berikan kepada kita tanpa kita mengalami kesulitan. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la zalumun kafarun, sungguh zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kafar, menutup ya, menutup-nutupi. Wal ayatu fi hadza katsira, dan ayat-ayat yang mengatakan tentang karunia Allah yang sangat besar, tentang kenikmatan Allah yang sangat luas, itu banyak di ayat-ayat yang lainnya. Dan dalam hadis pun diterangkan ya, hadatsana Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaminallahi
mala'u la yagiduha nafaqatun. Sesungguhnya tangan kanan kekuasaan Allah sangat penuh, tidak akan kosong karena dibelanjakan dengan berlimpah. Saha al-laili wa nahari, baik sepanjang siang dan malam. Aro'aitu, tidakkah kalian perhatikan ma anfaqo mundu khalaqas samawati wal ardo, tidaklah kalian perhatikan apa yang telah Dia belanjakan sejak penciptaan langit dan bumi. Fa innahu lam yagid ma fi yaminihi, karena sesungguhnya tidak akan kering apa yang ada di tangan kanannya. Jadi Allah itu diumpamakan ya, di tangan kekuasaan kanannya itu ada ya penciptaan langit dan bumi dan tidak akan kering. Kenikmatan yang Allah miliki. Qala, nah selanjutnya disebutkan wa arsyuhu, bahwasanya arsy-Nya Allah alal ma'i, berada di atas air. Wa fi yadihil ukhra al-qabdu, sedangkan di tangan kekuasaan yang lainnya terdapat al-fa'id ya, al-qabdu fa'id atau al-qabdu yarfa'u wa yakhfidu. Dengan tangan kekuasaan ini Allah meninggikan dan merendahkan. Qala, Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, anfik alaika, berinfaklah maka aku akan membalas infakmu. Tuh ya. Dan kita kan logis Pak, umat Islam itu berinfak bukan kepada sesuatu yang mati, tapi sesuatu yang hidup ya. Bukan memberikan persembahan kepada Allah, Allah tidak butuh ya. Tapi justru kepada yang hidup, artinya berbuat baik kalian. Salah satunya dengan berinfak, maka akan membalas kebaikan kalian. Atas baik Pak, atas ini ya, bisa. Ya, kita lanjutkan setelah Isya. Ya Ibu Bapak, kita lanjutkan terkait dengan karunia Allah, rizki Allah, tangan Allah senantiasa terbuka untuk hamba-hambanya. Dan sekarang kita sudah sampai kepada wa qauluhu, firman Allah pada halaman ketiga, wala yazidanna katsiran minhum, dan akan menambah katsiran minhum, kebanyakan di antara mereka, ma unzila ilaika mir rabbika, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu yaitu Al-Qur'an, akan menambah apa? Tugyanan, menambah kepada kedurhakaan, wa kufron, dan menambah kekafiran. Jadi diturunkannya Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad, maka akan semakin menambah kedurhakaan mereka dan akan menambah kekafiran mereka. Kenapa Bu Pak ya? Padahal kan Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan petunjuk. Tapi kenapa menambah kedurhakaan mereka? Lagi-lagi Al-Quran itu menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kalau tidak takwa, jangankan jadi petunjuk, malah menjadi tugyanan wa kufron. Semakin durhaka mereka, semakin kekafiran mereka. Kenapa? Karena rasa dengki mereka, hati yang kotor, maka sulit hidayah masuk kepada hati itu. Ai yakunu ma ataqallahu ya Muhammad minan nikmati nikmatun fi haqqi adaika minal yahudi wa ashbahihim, yakni apa atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadamu sebagai nikmat justru menjadi kebalikannya menurut tanggapan musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang Yahudi dan semua orang yang menyerupai mereka ya, seperti pendeta ya yang murtad karena kekecewaan dia terhadap keduniaan, jadi terus ya, terus bahkan bilang Al-Quran itu untuk orang Arab saja gitu kan. Karena apa? Karena rasa dengki mereka ya, karena rasa dengkinya maka akan terus menambah kekafiran dan kedurhakaan mereka.
Fakama yazdadu bihi al-mu'minuna tasdiqan wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Hal itu pun menambah percaya kaum mukmin dan menambah amal soleh serta ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Yazdadu bihil kafaratu al-hasiduna laka wali ummatika. Maka hal itu menambah kedengkian dan iri hati orang-orang kafir terhadapmu dan umatmu. Jadi buang semua rasa dengki, rasa hasud tatkala kita beribadah. Kalau kita senantiasa terus ya menggenggam rasa hasud itu, maka seolah-olah kita membawa buah jeruk yang buruk, yang busuk. Kalau dibawa-bawa kan kita menjadi bau, menjadi busuk kan gitu ya. Tugyanan, makna tugyan wahwa al-mubalaghatu wal mujawazatu lil hadi fil asya'i. Tugyan artinya berlebihan dan melampaui batas dalam segala sesuatu. Batasannya laki-laki dengan perempuan, ini melampaui batas. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, melampaui batas gitu kan. Sudah diberikan batasannya. Wa kufron, dan kufur ayat takdziban. Ayatnya adalah kedustaan. Dusta yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang mereka alami. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, kul huwa, katakanlah huwa di sini kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lilladzi amanu hudan, bagi orang-orang yang beriman itu hudan, petunjuk, wasyifaun, dan juga obat ya. Walladzina la yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman, fi adanihim, pada telinga mereka, wakrun, ada sumbatan, wahuwa alaihim aman ya, dan mereka itu aman. Aman itu buta. Ulaika yunadauna min makanin ba'idin, suatu kegelapan mereka, maka seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh ya. Jadi mereka tuli, ada sumbatan, buta karena gelap ya, sehingga seolah-olah hese gitu untuk memanggil mereka ya. Maka kudu gogorowokan, terus yang lainnya kan gitu. Kenapa? Karena itulah ya, la yu'minun, mereka tidak mengimani. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa alqaina, dan kami timpakan bainahum, di antara mereka, al adawata, rasa permusuhan, wal bagdoa, dan kebencian, bainahum, di antara mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai detik ini pun gitu ya, mereka itu sesama sekte mereka saling bermusuhan. Yakni bahwasanya annahu, mereka itu la tajtami'u qulubuhum, hati mereka tidak akan bersatu. Balil adawatu waqi'atun, bahkan permusuhan selalu terjadi baina firqahim ya, di kalangan sekte-sekte mereka. Ba'dihim fi ba'di daiman, selanjutnya mereka senantiasa bermusuhan selama-lamanya. Li'annahum, dikarenakan mereka la yajtami'una ala haqqin, tidak sepakat dalam kebaikan. Wa qad khalafuka wa kadzabuka, dan mereka telah menentang dan mendustakanmu. Sebagai contoh, zaman Nabi Musa, fan fajarot min husnata asrota ayna, maka ketika dipukul tongkat Nabi Musa ke batu, maka memancarlah 12 mata air. Kenapa harus 12 mata air? Kenapa tidak satu saja? Menandakan mereka tidak bersatu, dan juga mereka itu tidak mau berbagi. Mata satu suku, satu kabilah, satu mata air, 12 mata air, menandakan mereka itu pada zaman Nabi Musa saja saling bermusuhan, tidak mau berbagi. Tuh kan pelitnya mereka ya, antar suku saja tidak mau berbagi, maka 12 mata air gitu kan. Kan kita mah jarang ya Pak ya, nah hanya 12 mata air, kenapa tidak satu aja? Sedangkan orang Arab satu sumur Zam-zam, iya 12 mata air, menunjukkan tidak bersatu, dan mereka itu pelit gitu ya, pelit, harus 12 mata air. Itulah karena mereka menimpakan kepada mereka permusuhan,
Tuh, jadi siapa yang pelit? Justru mereka yang pelit ya. Antar bangsa saja tidak mau berbagi sampai Nabi Musa harus memancarkan 12 mata air. Orang Arab saja satu ya, sumur Zam-Zam udah satu. Karena kan itu kan pelitnya mereka tidak mau bersatu. Nah, kemudian pada halaman terakhir Bapak sekalian, waqala Ibrahimu an-Nakhai, dan Ibrahim an-Nakhai mengatakan berkenaan dengan makna ini, wa alqaina, dan kami telah timpakan bainahum di antara mereka al adawa, tak permusuhan, wal bagdoa, dan juga kebencian. Qala al husumatu, ialah permusuhan, wal jidalu, dan perbedebatan, fid dini, dalam masalah agamanya. Warawahu Ibnu Hatim, menurut Imam Ibnu Abi Hatim ya. Jadi sekarang pun kan dia pemegang kunci gereja makam Yesus pun orang Muslim, artinya tidak bisa saling meridhoi mereka itu gitu. Sedangkan sekarang yang kunci Ka'bah pasti kan orang Muslim gitu ya, sudah percaya, sedangkan mereka tidak saling percayai, sampai-sampai di luar agama mereka yang memegang kunci tempat ibadah mereka. Wa qauluhu, dan firmannya, kullama, setiap, auqadu, mereka menyalakan, naron, api, liharbi, untuk peperangan, atfa'ahallahu, maka Allah memadamkannya. Maksudnya apa? Kullama, setiap kali, aqadu, mereka merencanakan, asbaban, perangkap, yakidunaka biha, untuk menjebakmu, wa kullama, dan setiap mereka, abramu, hendak mengadakan kesepakatan umuron, suatu urusan, yuharibunaka, untuk memerangimu, yubtiluhallahu, maka Allah membatalkannya, wa yaruddu kaidahum alaihim, dan membalikan tipu muslihat itu terhadap diri mereka sendiri ya. Wa yahiku makruhumus syai'u bihim, dan mereka membuat lubang, maka mereka sendirilah yang terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana ya Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraizo, mereka hendak mencelakai Nabi, tapi justru merekalah yang mengalami kebinasaan. Ada yang diusir, ada yang ditawan, bahkan ada yang dibunuh kan. 3 kabilah itu semuanya awalnya mereka sendiri yang hendak mencelakai Nabi, tapi tidak berhasil ya. Segimanapun rencana mereka sudah matang, tapi Allah tidak menghendaki, malah mereka sendiri yang akhirnya mendapatkan dampak buruknya. Dan terakhir, wa yas'auna, dan mereka berusaha, fil ardi, di muka bumi, pasadan, membuat kerusakan. Wallahu, dan Allah, la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Min sajiyatihim, yakni termasuk watak mereka, annahum daiman yas'auna fil ibsadi, selalu berjalan di muka bumi sering menimbulkan kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyukai, man hadhihi sifatuhu, orang yang memiliki sifat demikian. Kerusakan di sini bukan merusak benda-benda saja, tapi kerusakan berbuat maksiat. Seorang berzina tidak merusak apa-apa, tapi itu berbuat kerusakan juga, ya, karena berbuat maksiat. Itulah sehingga akibat dari perbuatannya berzina itu maka akan menimbulkan kerusakan pada masyarakat di sekitarnya. Maka ibu bapak sekalian, ayat ini bukan untuk orang Yahudi saja, dan kita pun mengambil pelajaran bahwasanya ayat ini pun memberikan peringatan kepada kita agar kita membuang semua rasa hasud, khususnya kepada Allah. Ketika kita mengalami kesusahan, mengalami rasa sakit, mengalami kerugian dan yang lainnya, semuanya itu sudah menjadi takdir Allah dan menjadi ujian untuk kita. Apakah kita sabar, tetap berbuat baik di jalan Allah, dan kita apakah tetap syukur, karena sabar dan syukur merupakan sikap kita dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa taufik ya, artinya sepakat, cocok dengan apa yang telah datang kepada kita berupa berita-berita, informasi-informasi dari para asatid
yang membuat kita senantiasa terbimbing untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan sampai kepada Allah dengan penuh keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.